Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang lancar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, kali ini kita akan menangani handphone Realme C35. Ini handphone ini kasusnya ketika kita charger seperti ini, dia ada logo petirnya dan baterainya itu sudah full 100%. Namun di sini ketika kita tekan tombol power, handphone tidak ada respon sama sekali di sini. Oke, kita ulangi, kita cek dan kita tunggu. Ini logo petir sudah keluar dan kita perhatikan baterai sudah 100%. Namun ketika kita tekan tombol power itu tidak ada respon sama sekali. Seharusnya ketika dalam keadaan tercharger seperti ini, layar redup, tekan tombol power, itu akan keluar logo baterai pengecasan 100%-nya ya teman-teman. Namun di sini tidak keluar, tidak ada respon sama sekali. Kita akan lakukan perbaikan pada handphone ini dan kita akan bongkar handphone ini. Di bagian handphone ini yang pertama teman-teman wajib bongkar terlebih dahulu slot SIM-nya. Teman-teman lepaskan slot SIM ini. Dan kemudian kita cari celah untuk pelepasannya. Di bagian slot SIM ini biasanya lebih mudah. Dan kita akan selipkan seperti ini, bisa gunakan alat pelepas backdoor. Dan ini handphone tidak berlem ya teman-teman, tinggal kita lepaskan dan kita lepaskan seperti tadi. Itu mudah prosesnya untuk Realme C35 ini. Dan setelah itu untuk pelepasannya hati-hati karena ada fleksibel fingerprint, jadi jangan ditarik. Setelah terlepas kita lakukan lepas skrupnya. Ini skrup kita lepaskan terlebih dahulu dan pelindung di bagian mesinnya ini kita lepaskan juga. Dan fleksibel fingerprint perlu teman-teman hati-hati di sini. Oke, kita akan cek di sini. Yang pertama, karena di kerusakan ada di bagian tombol power, kita harus lepaskan terlebih dahulu mesinnya ini. Kita harus lepaskan bor mainboardnya ini dan kita melakukan pengecekan. Langkah pertama, kita akan melakukan pengecekan pada bagian fleksibelnya. Pastikan terlebih dahulu fleksibel ini normal. Karena ada tahapan ya teman-teman untuk pengerjaan kasus seperti ini. Ini kita lepaskan terlebih dahulu dan kita cek di bagian fleksibel ini terlebih dahulu. Kalau kami perhatikan di bagian fleksibel ini ada bekas perbaikan atau bekas pergantian switch on off. Jadi kita akan cek terlebih dahulu ke bagian fleksibel powernya ini. Set ke multitester ke mode dioda, pastikan dikalibrasi terlebih dahulu dan kita hubungkan ke dua titik penghubung ke soket mainboardnya ini ya teman-teman. Jadi pastikan dia tidak terhubung seperti ini dia. Dan ini agak susah ya teman-teman. Jadi cari celahnya atau bisa dilepas juga bisa. Jadi karena kita harus teliti, jadi kita nggak usah melepas terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu di sini. Mana tahu kerusakannya bukan di sini ya teman-teman. Oke, kita cek di sini dan kita lakukan pengukuran. Pastikan untuk pengukuran ini setelah dia benar-benar terhubung ke dua soketnya, lalu kita tekan tombol power. Seharusnya ketika kita tekan tombol power dia bunyi ya teman-teman. Kalau dia bunyi berarti tidak ada kerusakan di sini. Namun di sini setelah kami tekan tombol power dia tidak bunyi. Nah, ini kami ulangi untuk memastikan dia tertekan dengan benar dan terhubung. Ternyata fleksibelnya tidak terhubung. Dan dia jadi fix permasalahan ada di bagian fleksibel ini. Dan di sini kita akan lakukan pengukuran juga pada bagian switch on off-nya. Jadi kita ukur ke bagian soketnya ini dan kita ukur pada konektornya ini, dan ini hadir 1,5.
1,5 itu normal ya teman-teman. Seharusnya handphone bisa hidup. Untuk memastikannya kita pasang terlebih dahulu baterai dan kita pasang konektor LCD sekalian konfirmanya, lalu kita tekan tombol power menggunakan pinset. Tombol power di bagian switch penghubung yang tadi ini, di songketnya ini kita tekan dan kita cek apakah handphone hidup. Dan ternyata handphone hidup. Jadi fix permasalahan kerusakan ada di bagian fleksibel ini. Kemungkinan ada putus jalur atau switch on off ini tidak terhubung atau tidak tersolder dengan benar. Oke, kita akan lakukan pengecekan dan kita akan lakukan perbaikan pada fleksibel ini. Sebenarnya untuk mengatasi kerusakan ini teman-teman tinggal ganti ini saja selesai ya teman-teman. Namun di sini kami tidak punya juga stoknya karena terhalang jarak dan waktu. Karena kalau teknisi di kampung itu kebanyakan susah cari part. Jadi alternatifnya seperti ini. Ini kita akan buka bornya skematik terlebih dahulu. Ketika teman-teman sudah bongkar handphonenya namun kerusakan tidak terjadi pada bagian fleksibel atau dia saat ditekan seperti tadi terhubung atau bunyi, maka kerusakan dipastikan ke bagian jalur on off ini. Untuk mengatasi kerusakan pada bagian jalur on off ini, skemanya yang dilalui pada jalur on off ini adalah seperti ini ya teman-teman. Dia masuk ke konektor ini, kemudian terhubung ke pin yang ini pin powernya, dan menuju ke resistor ini R, dan ini R, dan ini bukan ya, itu kapasitor, dan ini R. R seperti ini seharusnya kita wajib ganti karena tidak terhubung, karena ada hambatan di sana biasanya. Dan dia akan menuju ke IC power. Step pengukurannya teman-teman wajib ukur dan pastikan dia tidak ada kendala dengan. Oke, di sini kita cek berapa nilai dari konektor konektornya, dan di switchnya tadi kita lihat hambatan yang dihasilkan di PRK-nya ini berapa dari bornya skematik. Dari bornya skematik ini 0,8. Kalau kita ukur tadi 1,5. Dan itu tidak ada masalah biasanya karena rata-rata keluaran dari R yang awal tadi, resistor yang awal itu biasanya akan menaikkan hambatannya. Ini kita cek lagi dan ini kita lakukan kombinasi untuk memastikan ya, ini jalurnya seperti ini dan masuk ke kapasitor, ini kapasitor, ini R-nya. Jadi hambatan keluar dari R yang resistor yang itu keluarnya 1,5 biasanya. Oke, ini masuk lagi melewati resistor lagi dan masuk ke IC power. Untuk lebih detailnya biasanya di bagian bitmap itu sekarang sudah ada dioda modenya. Kita bisa cek nantinya. Dia dilaluinya silahkan teman-teman ukur. Ini seharusnya terhubung ke R ini, yang ini. Ya terhubung. Ini kita perhatikan nilainya dari dioda mode. Ini ada dioda mode. Kelebihan bornya skematik sekarang itu dia ada dioda mode ya teman-teman. Ini kita cek. Ini 0,6. Seharusnya tidak ada masalah, dan tadi 0,1,5. Biasanya normalnya seperti keluaran dari R ini akan menaikkan arus. Di sini dia membagi dua titik. Dari poin ini dia mengarah ke pin powernya dan juga ke konektornya dan masuk lagi ke R di sini. Resistor di sini, hambatan resistor di sini beda tipis ya teman-teman. Ada baiknya kalau komponen seperti ini diganti dan kemudian masuk lagi ke IC power. Yang paling parah itu kerusakan di bagian IC power, biasanya kebanyakan itu putus jalur ya teman-teman. Kalau putus jalur mau tidak mau teman-teman wajib melepas IC powernya. Biasanya terjadi putus jalur pada board. Jadi itu sekilas tadi, jika kasus di fleksibel tidak terselesaikan, teman-teman bisa melakukan tracking jalur seperti tadi. Tadi sudah kami sertakan skemanya, mudah-mudahan membantu. Dan di sini kita akan lakukan perbaikan pada fleksibel ini. Karena sesuai yang kami utarakan tadi,
kami sampaikan tadi bahwasanya area kami itu jauh dari toko spare part. Jadi kami lakukan perbaikan saja dan kami akan cari jalur yang putus. Oke, untuk mencari jalur putusnya, jadi kita pastikan terlebih dahulu jalur mana yang putus. Dengan cara seperti ini, kita hubungkan ke sisinya. Yang bunyi berarti terhubung. Dan kalau kita dapati dia tidak bunyi satu sisinya, ini tidak bunyi. Ini tidak bunyi ya teman-teman. Di sini tidak bunyi karena kemungkinan di sini putus jalurnya. Ini kita perhatikan fisiknya, teman-teman perhatikan pada bagian mikroskop. Kita perhatikan apakah ada sobekan atau ada, perhatikan dengan jeli ya teman-teman. Biasanya karena tertekuk atau terlipat, dia akan merusak, putus jalur biasanya. Ini kami rapikan terlebih dahulu. Ini ada tekuk bagian yang tertekuk sedikit ya. Oke, namun di sini di bagian switch on off-nya juga sudah ada jamperan. Sudah ada jamperan ini. Kita lepaskan terlebih dahulu nantinya bagian jamperannya ini dan juga flex switch on off-nya. Mohon maaf itu tidak terlihat karena terlalu fokus ya teman-teman. Ini nanti kita akan perbaiki jalur switch on off-nya dan ini kita ukur dulu switch on off ini terhubung ya. Di sini switch fleksibel dia menggunakan dua sisi memanjang. Dia bukan berlainan arah, dia memanjang ke ujung satu jalur. Dan ini kita akan lepaskan terlebih dahulu switch on off-nya ini dan kita perhatikan dari fisik switch on off ini atau fleksibel on off ini di bagian switchnya itu baru diganti. User baru melakukan pergantian dan ini switchnya masih baru ya teman-teman. Jika switch masih baru ini nanti masih bisa kita pasang, jadi kita lepaskan secara hati-hati dan kita simpan switchnya ini dan nanti bisa kita pasangkan lagi. Oke, jadi tampilannya sudah seperti ini, dia sudah satu jalur yang sebelah atas itu sudah putus. Kemungkinan ini permasalahannya dia di sini ya teman-teman. Bisa jadi di bagian jamperannya ini dia tidak terhubung lagi dan kita akan melakukan penjamperan ulang. Mudah-mudahan kita jemper ulang nanti dia terhubung lagi switchnya ini. Sebelum kita jemper kita lukai terlebih dahulu bagian jalur yang tengah ini. Karena ada satu jalur ini di tengah dia jalur positifnya ya teman-teman. Jalur positif dia biasanya ditandai dengan satu jalur yang rata-rata dia terletak di tengah biasanya. Oke, ini setelah kita lukai dan kita kasih sedikit timah cair. Nanti sebelum kita jemper nih kita posisikan terlebih dahulu agar mudah. Kita kasih timah cair di bagian yang tadi kita crack. Oke, di sini kita kasih timah cair. Ini emang agak susah ya teman-teman, kalau kita kurang sabar itu tidak akan selesai kasusnya. Jadi kita kalau sebagai teknisi, itu pun saya pribadi ya, kalau saya sebagai teknisi, apalagi saya tinggal di desa, di pelosok, teknisi kampung, jadi harus panjang akal untuk mengakali permasalahan handphone user, apalagi kasus-kasus seperti ini. Kalaupun dibeli rata-rata kalau di toko spare part yang langganan saya ini jarang nih. Kalau fleksibel yang berdiri sendiri itu jarang sekali toko langganan yang sediakan part seperti ini. Apalagi dia tidak ada persamaan. Ini kita jemper ya teman-teman. Setelah ini kita jemper dan kita pastikan jemperannya ini benar-benar tersolder ke jalurnya, baru kita potong.
Setelah kita potong dan kita coba lakukan pengukuran lagi, kita ukur lagi apakah jalur yang tadi kita jemper sudah terhubung. Jika bunyi bipnya berarti jalur ini sudah terhubung. Namun jika tidak bunyi, di sini teman-teman perhatikan masih tidak bunyi. Berarti masih ada jalur yang putus dan indikasi tadi bukan di sini permasalahannya. Karena saya curiga di sini karena sudah ada bekas jemperan atau di sini dia. Jadi kita harus perhatikan fisiknya. Biasanya fisik yang seperti ini atau gini kan ada sedikit goresan, patahan. Biasanya di bagian patahan ini kebanyakan putus jalur ya. Oke, ini kita hubung dan di sini tidak terhubung. Dan ke bawah kita coba ukur dan dia tidak terhubung, putus jalur lagi. Oke, masih putus jalur ya teman-teman. Dan jalur ini setelah kita perbaiki tadi dia tidak terhubung, masih ada jalur yang putus. Dan ini dia atau di bagian sini kita coba tambahi timahnya dan kita coba solder ulang, kita rapikan lagi posisinya. Pastikan dia melekat ke bagian jalur yang dilaluinya, yang tadi kita lukai ya teman-teman. Oke, kita coba ukur lagi apakah sudah terhubung. Ini di sini terhubung ya. Oke. Nah, di sini terhubung, namun di bagian switch masih belum terhubung, masih putus jalur. Ada sedikit goresan ya teman-teman. Coba kita rapikan di sini, kita lukai lagi bagian ini, kemungkinan ada di bagian sini. Coba kita crack dan kita lihat kondisinya terlebih dahulu. Ternyata benar ya teman-teman, di sini jalurnya putus. Ya hanya sedikit, namun dengan sedikit ini dia tidak terhubung lagi. Inilah yang menyebabkan jalurnya tidak terhubung ya. Oke. Nah, ini sudah kita lukai dan kita akan hubungkan lagi jalur ini, kita jemper dan kasih timah cair terlebih dahulu dan kita coba melakukan jemper dan kita kasih jalur baru. Lagi kita solder dan kita gunakan pinset untuk menjepit kawat jemperan dan kita jemper seperti tadi. Pastikan jalur ini terhubung ya teman-teman. Dan untuk samping ke samping itu jalurnya ground, jadi hindari melukai atau hindari saat penjemperan dia mengenai jalur pinggir ke pinggir. Jadi pastikan di posisi di tengah posisinya. Saat pengerekan tadi hindari melukai bagian samping ke sampingnya, jadi pas di bagian tengah ya teman-teman yang teman-teman lukai. Jika teman-teman melukai bagian samping ke samping, ada indikasi dia nanti saat kita menyambung jalur seperti ini dia akan ikutan tersolder. Ya, ada baiknya kita jeli dalam pengerekannya atau peluka mengerek jalurnya itu. Oke, ini sudah terhubung satu jalur, tinggal satu jalur lagi dan malah lepas. Jepit menggunakan pinset. Nah, kita solder ulang dan satu jalur sudah terhubung, kita putar posisinya, kita putar dan kita jepit lagi bagian ujungnya seperti ini kurang lebih dan kita lakukan penjemperan ulang. Pastikan jalur ini benar-benar terhubung dan tidak terhubung ke bagian samping ke samping. Kalau terhubung ke samping nanti dia akan nge-restart HP-nya, dia jalurnya short ya teman-teman. Rata-rata kalau handphone restart bisa jadi kerusakannya di sini, jalur positif dan jalur negatif itu terhubung dan dia menyebabkan handphone restart kayak terpencet terus tombol powernya. Oke, kita coba hubungkan ulang, kita cek di sini. Ini masih belum terhubung.
Belum bunyi ya teman-teman. Ini belum bunyi. Coba kita lukai lagi bagian yang ini dan kita hubungkan di bawah dari jemperan tadi ya teman-teman. Kita lukai dan nanti kita coba ukur apakah kerusakan putus jalurnya masih ada satu lagi atau di bagian patahan tadi ya teman-teman. Jadi ada patahan namun belum kami perbaiki. Coba kita ukur di sini apakah dia bunyi. Coba kita ukur. Nah ini bunyi, dia terhubung, jadi tidak ada patahan. Coba ke bagian atas. Oh ternyata tadi itu multinya mati ya teman-teman, makanya dia tidak bunyi. Sebenarnya jalurnya sudah terhubung, ini sudah terhubung dan permasalahan sudah selesai dan fix. Jadi permasalahan jalur yang tadi kita jemper yang kedua yang di ini ya. Oke, yang jalur yang ini. Jadi jalur ini tadi yang putus jalur. Dan untuk melindungi agar jalur ini tidak lepas lagi, kita kasih lem UV. Kita kasih lem UV agar dia ada kekuatan dan nanti saat kita pasangkan ke handphone tidak lagi putus jalur. Kalau seandainya tidak kita lindungi, ketika dia tertekuk, dia akan putus lagi. Dia jemperannya itu akan lepas lagi ya teman-teman. Jadi bagian-bagian yang kita lukai tadi usahakan ditutup menggunakan lem UV seperti ini. Setelah kita kasih lem UV, kita jangan lupa dikeringkan menggunakan lampu UV. Serta ini ada jalur yang tadi kita jemper juga, kita lindungi. Kita lindungi jemperannya agar dia jemperan ini tidak lepas saat kita pasangkan nantinya. Oke, tidak perlu terlalu tebal ya. Cukup untuk menutupi saja kawat jemperannya. Oke, ini setelah kita tutupi menggunakan lem UV, langsung kita akan lakukan pengeringan teman-teman. Sinari menggunakan lampu UV seperti ini. Oke, ini kami rasa permasalahan sudah selesai. Ini tinggal kita pasangkan switch on off yang tadi kita lepaskan. Tunggu lem UV ini mengering terlebih dahulu, barulah kita akan pasangkan ya teman-teman. Oke, ini sudah mengering. Tinggal kita pasang switch on off. Ini satu jalur hilang. Sebenarnya tidak perlu kita ganti ya teman-teman, tinggal kita pasangkan saja lagi. Nah, satu jalur sudah terhubung. Jadi prinsipnya itu dia memanjang ya teman-teman, bukan melintang. Ini memanjang itu dia akan terhubung. Jadi cukup satu kaki terhubung dengan jalur itu sudah pas, dia itu sudah terpasang. Oke, kita pasangkan switch on off nya. Ini kakinya lepas tadi, kemungkinan saat kita melepaskan fleksibel tadi ya teman-teman, ke switch on off tadi ya teman-teman. Oke, ini kita posisikan dan kita solder, pastikan solderannya melekat dan benar-benar pas dan dia terpasang dengan sempurna ya teman-teman. Oke, ini sudah, tinggal yang dekat jemperan. Untuk yang dekat jemperan hati-hati, jangan di solder secara paksa. Cukup seperti ini ya teman-teman triknya. Biasanya saya seperti ini. Jadi memastikan dia benar-benar terhubung. Kita gunakan pinset untuk menahan. Lanjut kita jemper kaki, kita solder ke kaki-kakinya ini. Dipastikan karena untuk jalur yang bagian bawah itu tadi satu jalur putus. Jadi kita pastikan yang ini benar-benar terhubung. Oke. Nah, ini sudah cukup. Usahakan nanti setelah dikeringkan dan dibersihkan sisa flak, ditutupi lagi switch on off nya
menggunakan lem UV ya teman-teman, agar ini kita coba hubungkan, kabel multitesternya ke dua sisi, ke dua kutub on off-nya ini di bagian bawah ini. Kita pastikan dia terhubung, lalu kita tekan tombol on off. Nah, ini sudah bunyi ya teman-teman. Ini sudah bunyi menandakan jalurnya ini sudah berfungsi dengan benar. Oke, kita coba ulangi. Oke, ini sudah ya teman-teman. Ini sudah terhubung, jalurnya sudah berfungsi lagi, dan nah ini sudah terhubung juga. Jalur yang tadi putus sudah terhubung. Kita pastikan terlebih dahulu, jangan nanti setelah kita pasang dia malah nggak bunyi lagi, dia nggak berfungsi lagi. Oke, kita coba pastikan dia menempel ke dua sisi. Ini agak susah. Langsung kita pasang saja ya teman-teman, langsung kita pasang dan kita coba pengetesan. Dan di sini apakah kasusnya sudah teratasi atau masih belum. Kalau kita perhatikan, kita dengar tadi bunyi dari multitesternya itu sudah terhubung ya teman-teman. Oke, ini kita pasang kembali partnya dan boardnya ini ke frame tulangnya, dan pastikan kamera benar-benar terpasang dengan sempurna. Coba kita hidupkan, tekan tombol power. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, ini logo Realme-nya sudah keluar, menandai bahwasanya tombol on off yang tadi kita perbaiki sudah berfungsi lagi dengan normal, dan handphone sudah booting. Nanti kita akan coba lagi dan kita pastikan jalurnya ini on off-nya ini benar-benar tidak ada kendala lagi, barulah kita pasang part-part yang tadi kita lepaskan. Nah, ini sudah hidup. Handphonenya coba kita tekan, dan kita tekan tombol on off, switch on off-nya ini. Dan kasus sudah selesai. Oke, itu tadi sudah terhubung, dan kita akan lakukan pasang part yang tadi kita lepas. Oh ya, ini kami lindungi terlebih dahulu menggunakan switch on off-nya, sisi ke sisinya kita tutup menggunakan lem UV ya teman-teman. Karena di sini proses pemasangan lem tidak rekaman tidak terambil, jadi harap dimaklumi saja. Jadi prosesnya itu pinggir ke pinggir dia tertutupi oleh lem UV ini, dan tidak menjadi penghalang juga ya teman-teman. Kalau kita lumuri ini, kalau terlalu banyak itu akan menjadi penghalang bagian switchnya, dan itu bisa menyebabkan short juga karena cairan ya teman-teman. Dan ini setelah kami lindungi menggunakan lem UV, switch on off-nya ujung ke ujung, atas sisi ke sisinya kami sinari dengan lampu UV, tunggu mengering baru kita pasangkan. Ini kalau kita hargai dengan pergantian fleksibel, sebenarnya murah sih. Namun sesuai apa yang kami sampaikan tadi, itu sharing terkendala di kendala kami itu di bagian partnya ya teman-teman. Apalagi kami tinggalnya jauh dari toko spare part, jadi alternatif itu selalu ada buat kami. Oke teman-teman, setelah berfungsi tinggal kita pasang dan kita tes part yang kita lepaskan, tinggal kita pasang ya teman-teman. Dan mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama teman-teman pemula. Jika teman-teman pemula tinggal ganti partnya selesai kalau teman-teman dekat dengan toko spare part. Oke, kalau seandainya jauh dari toko spare part, tinggal lakukan langkah seperti yang kami lakukan ini.
Dan ini handphone sudah berfungsi dengan normal, tinggal kita serahkan ke user dan sudah bisa kita jadikan nota. Mungkin itu dulu, tidak bermaksud untuk menggurui, hanya saja berbagi trik dan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman pemula. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, tinggalkan komentar yang bersifat positif. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.